Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun kalian berada. Bertemu dengan Ustazah di pembelajaran tematik tema 1 subtema 1, membangun indahnya kebersamaan. Tentunya bersama Ustazah Kiki. Wah, are you ready? Ya, kita akan berpetualang menggunakan bis tematik. Namun, sebelum berpetualang, semoga berkah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesuai ya soleh-soleha dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu keberagaman suku dan budaya. Jeng jeng jeng, ini adalah peta perjalanan pembelajaran tematik. Kita akan memulai keberangkatan ke kota PPKN. Kita akan belajar keberagaman budaya Indonesia dan kerjasama. Are you ready? Sudah siap berangkat? Go, 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 go! Keragaman adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan yang harus kita syukuri. Caranya adalah dengan menghormati keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali keragaman. Kita akan menjumpai orang dari suku Jawa, Sunda, Batak, Berau, Bugis, dan suku-suku lain. Kita juga menjumpai orang yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Nah, yang pertama kita mengenal bahasa daerah. Ada bahasa Jawa, Banjar, Betawi, Bugis, Sasak, Sunda, Batak, Berau, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua, rumah adat. Ada rumah adat Jawa bernama Joglo, rumah adat Minangkabau bernama Gadang, rumah adat Batak bernama Jabu, rumah adat Toraja Tongkonan, rumah Mentawai bernama Uma, dan rumah adat suku Dayak bernama Betang. Yang ketiga, kesenian daerah. Ada seni tari, seni suara, seni rupa, seni musik, seni pertunjukan, seni sastra, dan seni kriya. Berikut adalah contoh seni pertunjukan Reog Ponorogo dan tari dari Betawi. Kemudian yang keempat ada upacara adat. Upacara adat biasanya dilakukan untuk hari-hari besar tertentu, menyambut tamu, upacara kematian, bahkan kelahiran bayi atau musim panen. Berikut adalah proses penamaan bayi di Kalimantan. Yang kedua, gambar ngaben, yaitu pembakaran mayat. Yang ketiga adalah grebek maulud di Yogyakarta. Dan keempat adalah proses suku Tengger. Yang kelima, yaitu makanan tradisional. Setiap daerah dan suku di Indonesia memiliki makanan tradisional yang sangat beragam. Tuh, banyak kan? Lezat-lezat. Ustazah jadi lapar. Ada rendang, ada empek-empek, ada gudeg, ya, ada bakso, ada rawon, nasi padang, ya banyak lagi ya. Dan enak-enak. Jadi lapar. Sabar ya. Setelah ini masak bersama bunda-bundanya di rumah. Kemudian yang keenam, ada kain tradisional. Setiap daerah memiliki ciri khas kain masing-masing dengan motif yang sangat indah. Ya, contohnya ada kain batik, kain tenun, kain ulos, kain songket. Nah, yang ketujuh ada senjata tradisional. Dahulu senjata tradisional digunakan untuk berburu, berperang, dan berkakas. Ada keris, ada mandau, celurit, dan banyak lagi yang lainnya.
Nah, banyaknya keberagaman di Indonesia tidak lepas dari yang namanya kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, buka buku paketnya ya pada halaman 14, 16, dan 17. Boleh sambil ditulis. Kerjasama itu ada kerjasama di rumah, contohnya membantu ibu memasak, membantu ayah berkebun, dan membantu kakak membersihkan rumah. Ada kerjasama di sekolah, contohnya mengerjakan tugas kelompok bersama, melaksanakan piket kelas, dan membersihkan lingkungan sekolah. Ada kerjasama di masyarakat loh, contohnya bergotong royong, melakukan kegiatan siskampling, dan tolong-menolong. Wah, nggak terasa perjalanan kita sudah menuju ke kota selanjutnya nih. Kota apa nih? Ya, kota bahasa Indonesia. Apa yang akan kita pelajari? Ada gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian menemukan informasi yang penting dalam suatu bacaan. Nah, semangat! Di dalam suatu bacaan itu pasti terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, ya. Di dalam suatu paragraf memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada gagasan pokok. Nah, gagasan pokok disebut juga gagasan utama atau ide pokok dan pokok pikiran. Gagasan pokok merupakan masalah utama yang dibahas dalam bacaan. Nah, gagasan pokok itu di dalam paragraf terdapat di dalam kalimat utama. Gagasan pokok terletak di awal, akhir, bahkan menyebar ke seluruh paragraf. Bagaimana bisa dipahami soleh-solehah? Yuk kita lanjut. Gagasan pokok. Setelah ini ada gagasan pendukung ya. Kita perhatikan rangka berikut. Gagasan pokok diperjelas oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, gagasan pendukung itu sendiri adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu bacaan atau kalimat-kalimat yang memperjelas gagasan pokok. Nah, kemudian gagasan pendukung terdiri dari lebih dari satu kalimat. Yuk kita langsung ke contohnya. Perhatikan paragraf berikut ya. Batik parang merupakan salah satu pola batik paling tua di Indonesia. Parang berasal dari kata pereng yang berarti lereng. Motif atau pola parang menggambarkan garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Susunan pada S, jalin menjalin tidak terputus melambangkan kesinambungan. Bentuk dasar huruf S diambil dari ombak samudra yang tidak pernah padam. Ini bacaannya ya soleh-soleha. Nah, kemudian apa sih gagasan pokoknya? Dan apa saja gagasan-gagasan pendukungnya? Kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, perhatikan pola bacaannya. Kalimat ke-1 membahas tentang pola batik tertua di Indonesia. Kemudian kalimat kedua membahas tentang asal batik parang. Nah, yang kalimat ketiga menjelaskan motif atau pola batik. Sedangkan kalimat keempat menjelaskan susunan pola batik. Dan kalimat kelima membahas tentang arti pola batik. Sampai di sini bisa dipahami kan soleh-soleha? Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya adalah pola batik tertua di Indonesia. Gagasan pendukung pertama yaitu
Kata pereng yang berasal dari kata lereng yang berarti lereng. Gagasan pendukung kedua, pola parang menggambarkan garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Selanjutnya huruf S diambil dari ombak samudra yang tidak pernah padam, dan pola S menjalin tidak terputus melambangkan kesinambungan. Nah, itulah dia gagasan pokok dan gagasan pendukung-pendukungnya ya soleh-soleha. Lanjut, ada tips menemukan informasi penting dalam bacaan. Yang pertama, membaca dengan pelan dan teliti dari awal kalimat sampai akhir kalimat. Yang kedua, menggarisbawahi atau memberikan tanda kalimat yang penting dan terus-menerus dibahas di dalam bacaan. Yang ketiga, menuliskan kalimat penting yang ditemukan di dalam setiap paragraf secara keseluruhan. Itu ya soleh-soleha, cara untuk menemukan informasi penting ketika kita membaca suatu bacaan. Wah, nggak perasa ya, perjalanan kita sudah ke kota IPA. Apa yang kita akan pelajari di kota IPA? Ada sumber bunyi, proses terdengarnya bunyi, dan perambatan bunyi. Masih semangat, soleh-soleha? Go, 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 yuk berangkat! Bunyi. Apa itu bunyi? Ada yang tahu bunyi itu apa? Bunyi. Ya, sesuatu yang dapat kita dengar, itu adalah bunyi. Seperti suara saksofon dan suara gitar yang dipetik. Seperti pada gambar ya soleh-soleha. Kemudian, dari manakah datangnya bunyi? Bunyi datang dari benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Dan itulah yang dimaksud dengan sumber bunyi. Bagaimana terdengarnya bunyi? Getaran dari benda merambat melalui udara hingga ke telinga. Kemudian, gendang telinga bergetar. Getaran tersebut diterima oleh saraf dan diteruskan ke otak. Seperti ilustrasi pada gambar animasi di bawah itu ya, soleh-soleha. Bisa dipahami kan? Kemudian, syarat terdengarnya bunyi ada 3 macam, yaitu adanya sumber bunyi, ada udara, dan tentunya ada alat pendengaran. Nah, bunyi dapat merambat. Perambatan bunyi bisa melalui udara. Contohnya, mendengar bisikan teman melalui selang, seperti pada gambar ya, soleh-soleha. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui benda padat. Contohnya, suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dan benang. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, seperti percobaan corong yang dimasukkan ke ember berisi air, kemudian embernya dipukul menggunakan batu. Nah, akan berdengung ya. Nah, semangat gak? Semangat gak? Semangat gak? Semangat gak? Semangat gak? Semangat gak? Semangat dong, masa enggak, ya kan? Oke, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Kemana kira-kira? Tuk 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 tuk. Ya, ke pembelajaran IPS. Ke kota IPS nih, gak terasa. Kita akan belajar tentang kain tradisional. Apa aja ya kira-kira? Ya, kain tradisional yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam corak dan motifnya, dan termasuk warisan budaya juga loh yang kita kenal dengan batik. Nah, buka buku paket pada yang pertama ada kain tenun ikat namanya, berasal dari Nusa Tenggara Barat. Keunikannya adalah diikat dulu sebelum ditenun. Kain selanjutnya adalah kain sasirangan namanya, berasal dari Kalimantan Selatan. Sasirangan berasal dari kata sirang yang berarti lajur.
Batik yang ketiga yaitu batik Yogyakarta yang biasanya dominan dengan warna coklat, putih, dan biru tua. Kain selanjutnya yaitu songket namanya, kain tradisional yang berasal dari Sumatera. Kain ini ditenun menggunakan benang emas dan perak. Bahan yang digunakan yaitu sutra dan katun. Kain yang terakhir yaitu kain ulos yang berasal dari Sumatera Utara. Warna dominan kain ulos adalah hitam, merah, dan putih. Cantik-cantik ya motif-motif kainnya, Soleh-soleha. Wah, nggak terasa kita sudah berada di kota terakhir, yaitu kota SBDP. Sudah mau sampai nih Soleh-soleha, nggak terasa ya. Nah, di kota SBDP kita akan mempelajari tari tradisional. Sudah siap? Brem, brem, brem. Yuk berangkat. Tari tradisional ada tari saman. Tari ini berasal dari Aceh, ditarikan dengan ceria dan bersama-sama. Kemudian ada tari serimpi, berasal dari Yogyakarta. Banyak menggerakkan tangan, kaki, kepala, namun lemah gemulai. Kemudian ada tari kabasaran. Tari ini berasal dari Sulawesi Utara, daerah Minahasa. Sangat mirip dengan tari perang. Kemudian ada tari kecak. Nah, tari kecak ini berasal dari Bali. Tarian ini dilakukan dengan menggerakkan tangan dan membentuk lingkaran, berteriak cak 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 cak. Nah, sangat ramai ya soleh-soleha, apalagi kalau yang pernah berkunjung ke Bali. Nah, alhamdulillah sampai juga kita di finish soleh-soleha. Nah, itulah pembelajaran tematik pada hari ini ya. Bagaimana seru kan? Eits, ada uji pemahaman supaya apa yang kita pelajari hari ini tambah paham lagi. Ada PPKN, kegiatan kerjasama apa aja sih yang sudah dilakukan di rumah? Kemudian yang kedua ada IPA. Sebutkan benda yang dapat menghasilkan bunyi yang ada di rumahmu. Kemudian videokan bunyinya. Yang ketiga ada IPS. Apa nama kain tradisional daerah asalmu? Dan apa pula keistimewaannya? Kirimkan gambarnya ya ke wali kelas masing-masing. Nah, mengerjakannya sesuai dengan panduan dan ketentuan yang ada di grup kelas ya, soleh-soleha. Jangan sampai salah. Soleh-soleha, itulah pembelajaran kita hari ini. Ustazah berpesan jaga kesehatan, jaga ibadah, dan bahagia selalu. Nah, alhamdulillah, sampai bertemu di pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.